Untuk melakukan proses update dan delete, pertama-tama kita akan membuka dahulu proyek kita pada pertemuan minggu yang lalu. Kemudian kita akan membuka file untuk Departemen DAO IMPL. Jadi ini adalah kode program yang sudah kita buat pada pertemuan minggu yang lalu, di mana kode program ini kita membuat untuk mengambil data ke basis data, ini untuk metode fetch all. Kemudian satu lagi adalah metode untuk menambahkan data ke dalam basis data dengan menggunakan metode add data. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan update dan delete, sehingga kita akan mengisi untuk metode update data dan metode delete data, yang kebetulan default daripada pembuatan kelas ini masih dengan return 0. Di sini teman-teman dapat melihatnya, yaitu adalah return 0. Hal pertama yang perlu kalian lakukan untuk mengambil data, untuk mengupdate data ke dalam basis data adalah kita akan melakukan copy paste dahulu untuk isi daripada metode add data. Kemudian kita pastekan ke dalam metode update datanya. Setelah kita pastekan, di sini terdapat beberapa buah metode yang digaris bawah merahi. Kita akan Alt Enter. Pertama-tama untuk create connection. Di sini saya akan memilih add exception to method signature. Proses ini sama seperti proses yang kita lakukan pada minggu yang lalu. Begitu saya klik add exception to method signature, akan muncul method is inherited. Untuk pertanyaan ini, kita akan menjawabnya dengan yes. Setelah kita menekan tombol yes, maka akan muncul deklarasi tambahan pada metode update data, yaitu adalah throws SQL exception, class not found exception. Hal berikutnya yang akan kita ubah adalah mengubah query. Query untuk update adalah seperti berikut. Update, kemudian kita sebutkan nama tabelnya, dalam hal ini adalah department. Kemudian set name sama dengan tanda tanya. Kemudian paling belakang ada where. Mengapa pada update terdapat keyword where? Alasannya adalah karena yang akan kita update adalah hanya data-data spesifik saja, bukan keseluruhan data di tabel tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman mengubah data untuk satu departemen, hanya departemen itulah yang berubah, tidak untuk departemen-departemen yang lain. Kemudian di sini kita melihat pada query terdapat dua buah tanda tanya. Tanda tanya pertama adalah untuk name dan tanda tanya kedua adalah untuk ID ini. Kita lihat untuk ps.setString yang hasil copy daripada metode add data. Set int di sini parameter pertama untuk departemen getID. Padahal untuk getID ini adalah parameter nomor 2, sehingga perlu kita gantikan saat ini dengan angka 2. Kemudian untuk tanda tanya pertama, berarti ps.setString diisi dengan department.getName. Pengurutan di sini tidak menjadi masalah, teman-teman. Jadi mau urutan nomor 2 dulu yang diisi, baru nomor 1 ini tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, jika misalkan pada studi kasus yang lain teman-teman memiliki 7 buah tanda tanya, untuk pengisiannya tidak harus mengurut dari nomor 1 sampai nomor 7, namun boleh acak. Selama semua tanda tanya tersebut nanti akan digantikan. Untuk bagian-bagian lain, pada metode update data, ini masih sama dengan metode add data. Di sini teman-teman dapat melihat persamaan atau pattern daripada add data, update data. Yang berbeda hanyalah bagian query dan set int atau set string untuk tanda tanya yang terdapat pada query tersebut. Bagian lainnya masih tetap sama.
Jadi kalau teman-teman sudah mengerti untuk bagian insert, bagian update, atau nanti bagian delete, prinsipnya masih sama, teman-teman tinggal mengubah query-nya saja. Kemudian, kita akan lakukan hal yang sama untuk metode delete data. Return null, bawaan daripada implementasi DAO service akan saya gantikan dengan isi daripada metode add data terlebih dahulu, hasil copy paste. Kemudian saya alt enter pada bagian create connection. Saya pilih add exception to method signature. Muncul jendela alert, method is inherited, method delete data is inherited. Do you want to add exception to method signature in the whole method hierarchy? Jawabannya adalah yes. Tahap berikutnya, sama seperti pada metode update data, kita akan mengubah query menjadi query delete. Ini adalah bentuk daripada query delete dalam MySQL. Delete from department where ID sama tanda tanya. Di sini yang biasanya kita gunakan sebagai penunjuk untuk data yang akan dihapus adalah primary key-nya. Mengapa primary key? Karena primary key adalah kolom yang unik. Tidak ada kolom-kolom lain yang memiliki data yang sama dengan primary key ini. Kemudian kita lihat pada string query, di sana hanya terdapat satu buah tanda tanya, yaitu adalah untuk ID yang tipenya adalah INT. Untuk itu, baris 82 yang terdapat pada kode program saya akan saya hapus karena kita tidak membutuhkannya. Sehingga bentukan akhir daripada metode add data adalah seperti yang teman-teman dapat lihat pada layar kalian. Tahap berikutnya, setelah teman-teman menyelesaikan semua kode program pada Departemen OIMPL, kita akan masuk ke Department Controller. Pada proyek yang lalu, untuk Department Controller, kita belum melakukan penambahan button untuk update. Seperti yang teman-teman lihat, jadi pada Department Controller baru terdapat text field untuk ID dan text field untuk name, kemudian table view, kemudian table column, terdapat 2 buah kolom dan 1 buah private main controller. Saat ini kita akan lakukan penambahan view untuk Department Strip View .xml dengan menambahkan 1 buah button. Di sini saya tidak perlu melakukan pembukaan file .fxml-nya menggunakan scene builder, namun saya juga bisa langsung mengedit XML yang dapat dibuka melalui IntelliJ IDE. Teman-teman perhatikan pada bagian hbox untuk form ini atau untuk grid pane, di sini terdapat 2 buah button, yaitu adalah tombol save dan tombol reset. Saya akan menambahkan 1 buah tombol bentuknya seperti ini. Kemudian, untuk button ini, saya akan menambahkan 1 buah atribut tertentu, yaitu adalah disable, value-nya adalah true.
Mengapa value daripada button ini disable adalah true? Karena pada saat kita membuka form untuk department controller, ya, nanti tampilannya muncul satu buah jendela. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh user adalah untuk menambahkan data. Kemudian, jika nanti user mau mengubah data tersebut, maka nanti user akan memilih data tertentu dari tabel. Kemudian data-data yang dipilih tersebut akan dipindahkan ke dalam form. Kemudian, pada bagian formnya itu, button save dan button delete akan kita ubah state-nya. Jadi save-nya menjadi disable dan update-nya menjadi enable. Jadi state pertama tombol save-nya itu enable dan tombol update-nya disable. Seperti itu. Karena nanti juga kita akan mengubah state daripada button save dan button delete. Untuk itu, kedua button tersebut kita akan berikan FX ID. Ini saya berikan nama adalah BTN Save. Untuk update, saya berikan FX ID-nya adalah BTN Update. Setelah ditambahkan, teman-teman silakan lakukan proses binding untuk tombol save ya dengan ID BTN Save dan untuk ID BTN Update. Kemudian binding juga untuk metode update action. Tahap berikutnya, kita akan melakukan pemilihan data dari tabel. Untuk pemilihan data, di sini saya akan meletakkan kode programnya pada metode initialize. Namun, sebelum saya meletakkan kode program tersebut, saya akan membuat dahulu satu buah instance variable untuk data yang nanti akan dipilih dengan bentuk seperti ini. Jadi variabel selected department ini adalah sebuah variabel penampung yang nanti akan digunakan untuk menampung data hasil pemilihan dari table view. Sekarang saya akan tuliskan kode program untuk proses pemilihan datanya. Kode program yang teman-teman lihat ada baris 92 sampai dengan baris 101 adalah kode program untuk mengambil data dari tabel, kemudian data-data tersebut dipindahkan ke dalam text field. Ini adalah untuk text field yang pertama, textid.setText suruh buka string.valueOf. Di sini mengapa saya harus menggunakan string.valueOf? Ini disebabkan karena selected department.getID
Ini adalah tipe INT. Untuk data-data yang bertipe INT tidak dapat langsung kita masukkan ke dalam satu buah text field. Harus dikonversi dahulu ke dalam sebuah string dengan cara seperti yang teman-teman lihat menggunakan string.valueOf. Untuk nama, di sini bisa kita langsung masukkan dengan selected department.getName, tidak memerlukan string.valueOf. Hal berikutnya, saya akan mengubah state disable dari tombol save dan tombol update, sehingga save-nya menjadi disable. Di sini set disable adalah true, update-nya disable menjadi false. Hal terakhir, text ID saya set disable adalah true. Nah, mengapa text ID saya set disable menjadi true? Karena primary key biasanya kalau dalam proses perubahan data tidak pernah berubah. Sebagai contoh, kalau kalian mengubah data mahasiswa, misalkan mengubah data alamat atau data nomor telepon, NRP kalian tetap sama, ya tidak boleh diubah. Tahap berikutnya, setelah kita melakukan kode program untuk mendapatkan data dan meletakkannya pada form, kita akan melakukan penulisan kode program untuk update. Di sini saya sudah memiliki satu buah metode, yaitu adalah update action. Proses bisnis untuk update action ini sama seperti save. Perbedaannya adalah pada data yang nanti akan dikirimkan dan metode yang akan dipanggil. Sehingga saya bisa melakukan copy daripada isi kode program dari save action. Jadi bagian ini akan saya copy. Kemudian saya letakkan pada update. Sekarang kita dapat melihat isi daripada metode update action dengan save action sama. Namun di sini terdapat sebuah kondisi. Jadi pada kondisi pada pemilihan data, kita menyebutkan bahwa ID tidak dapat diubah. Sehingga terdapat beberapa bagian dari kode program ini yang bisa kita hilangkan. Jadi bagian ini akan saya hilangkan, teman-teman. Yang saya ambil adalah hanya namanya saja. Kemudian validasinya juga saya perbaiki. Kemudian karena update, ini pasti ID-nya sama dengan ID yang terdapat di basis data sebelumnya, sehingga bagian untuk boolean pemeriksaan data yang sama atau ID yang sama, ini akan saya hilangkan juga. Sehingga kode program kita akan menjadi seperti ini. Kemudian, kita lihat pada baris 113. Di sini terdapat kode program department dengan nama kelasnya, kemudian nama variabel adalah department, sama dengan new department kurung buka integer ID, name. Ini adalah kode program yang kita tuliskan pada saat kita mau menambahkan data department yang baru. Namun saat ini yang kita lakukan adalah proses update data. Sehingga baris ini akan saya gantikan dengan selected department set name diambil dari name yang terdapat pada baris 106. Jadi name yang di sini
Ini sudah merupakan nama yang baru dari departemen tersebut. Kemudian, baris 115 kita melihat bahwa metode yang digunakan di sini masih metode addData. Metode ini akan kita gantikan dengan metode updateData. Kemudian, parameter yang dikirimkan ke dalam metode ini bukan lagi objek department, ya, jadi di sini variabel department warna merah tidak ada. Kita gantikan dengan selected department. Bagian bawahnya ini masih tetap sama dengan penambahan sedikit beberapa baris kode program. Button save.set disable menjadi false. Button update set disable-nya menjadi true. Kemudian text.id set disable-nya false. Jadi ini adalah bagian untuk melakukan proses update data untuk department. Setelah kita menuliskan atau menyelesaikan kode program pada bagian update, kita akan melakukan sedikit penambahan kode program untuk metode resetnya. Kode program yang akan saya tambahkan adalah kode program yang sama seperti baris 121 sampai 126. Sehingga saya akan melakukan copy paste untuk kode program ini. Kemudian, saya akan menggantikan isi daripada metode reset action. Teman-teman dapat melihat isi daripada metode reset action ini baru 2 baris, yaitu adalah untuk mengosongkan text field-nya saja. Sekarang kita akan timpa 2 baris kode program ini, sehingga tidak hanya mengosongkan text field, namun juga mereturn state untuk tombol save dan update plus dengan text.id. Mengapa hal ini perlu saya tulis di sini? Karena suatu saat user juga bisa memilih satu data dari tabel, namun tidak jadi untuk melakukan proses update. Sehingga jika user tersebut mau menambahkan data baru, state daripada tombol-tombolnya, kemudian state daripada text field-nya juga perlu kita kembalikan ke keadaan semula. Itulah fungsi daripada tombol reset yang kita buat pada studi kasus yang sekarang sedang kita kerjakan. Setelah teman-teman berhasil menyelesaikan kode program untuk melakukan update data department ke dalam tabel, berikutnya saya akan menuliskan kode program untuk melakukan login. Login yang sudah kita letakkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, barulah mencocokkan email dan password seperti yang terdapat pada kode program yang teman-teman lihat. Kode programnya ataupun email yang tertera harus sesuai dengan email yang ada di sini, tidak bisa disamakan dengan email yang terdapat dalam basis data. Pada pertemuan kali ini, saya akan menuliskan satu buah kelas, di mana kelas tersebut nanti menggunakan satu buah metode login. Untuk itu, kita akan melihat dulu konsepnya seperti ini. Pada pertemuan minggu yang lalu, teman-teman sudah membuat satu buah interface, yaitu adalah DAO service, di mana di dalam interface tersebut memiliki 4 buah metode. Metode-metodenya adalah fetch all untuk mengambil seluruh data, add data, update data, dan delete data. Namun, untuk login, tentu saja kita tidak membutuhkan untuk fetch all, add data, update data, dan delete data. Terkecuali jika nanti aplikasi yang kita buat
membutuhkan untuk manajemen pengguna. Untuk itu, kita tidak akan menggunakan DAO service seperti ini, namun saya akan menggunakan satu buah interface yang baru. Nama interface-nya saya berikan nama adalah login service. Pada interface login service, saya tidak menuliskan untuk generic class seperti yang saya lakukan pada DAO service. Teman-teman dapat melihat pada DAO service saya menggunakan satu buah generic class, sehingga setiap kelas yang nanti akan mengimplementasikannya bisa disesuaikan. Seperti contoh, jika saya mengimplementasikan DAO service untuk department, maka nanti T ini akan diubah menjadi department. Seperti contoh pada departemen DAO MPL. Seperti ini teman-teman. Namun pada login service kita tidak membutuhkan hal tersebut. Karena apa? Karena yang akan saya masukkan di sini hanyalah satu buah metode, yaitu user. User ini sudah kita buat pada pertemuan minggu yang lalu teman-teman. Jadi ada departemen, ada student, dan ada user. Kemudian saya masukkan nama metodenya adalah login yang memiliki dua buah parameter, yaitu adalah email dan password. Setelah teman-teman selesai mendeklarasikan untuk interface login service ini, kita akan menuliskan untuk kelas DAO-nya. Nama kelas yang saya berikan masih tetap sama mengikuti pattern daripada kelas-kelas yang sudah pernah kita buat, yaitu adalah user DAO IMPL. Pada kelas user DAO IMPL, saya akan mengimplementasikan untuk interface DAO service. Sehingga setelah implementasi, isi daripada kelas user DAO IMPL terdapat sebuah metode yang baru, yaitu nama metode adalah login, di mana return dari metode ini adalah user. Satu buah objek dari user. Mengapa satu? Ya karena di sini bukan berupa array dan juga bukan berupa sebuah list. Berbeda dengan fetch all. Kemudian mungkin dari kalian juga ada beberapa pertanyaan seperti contoh yang berikut. Pak, jika nanti dalam aplikasi kita membutuhkan untuk manajemen user, dalam artian saya perlu menambah data user, atau melakukan update ataupun melakukan delete. Apakah saya harus membuat user DAO yang lain untuk DAO service-nya? Jawabannya adalah tidak perlu. Teman-teman bisa menggunakan kelas user DAO IMPL ini, kemudian kita tambahkan dengan DAO service. Ini adalah bentukan jika suatu saat teman-teman membutuhkan untuk manajemen data daripada user. Dalam artian saya mau melihat semua data user, saya mau bisa menambahkan data user, ataupun melakukan update data user. Jadi cukup teman-teman tambahkan seperti ini. Jadi ini adalah salah satu konsep daripada multiple inheritance. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa konsep OOP salah satunya adalah inheritance. Namun inheritance secara langsung hanya terbatas untuk satu kelas. Seperti yang teman-teman tahu, sebuah kelas bisa di-extend oleh satu buah kelas yang lainnya. Hanya bisa satu. Namun bagaimana jika kita membutuhkan implementasi dari service-service yang lain? Contoh seperti ini.
Itulah muncul sebuah interface, di mana dalam sebuah kelas di Java, kita dapat melakukan multiple inheritance. Di sini teman-teman bisa melihat, bisa mengimplement login service dan mengimplement DAO service untuk user. Jika kelas ini saya gambarkan dalam kelas diagram, maka nanti saya akan memiliki satu buah kelas, yaitu adalah user.ympl, dan dua buah interface, yaitu adalah login service dan DAO service. Di mana nanti terdapat tanda panah dari user.ympl ke login service dan dari user.ympl ke DAO service. Tanda panahnya mirip seperti tanda panah untuk inheritance, namun garisnya putus-putus. Itulah relasi antara kelas dengan interface. Berikutnya, saya akan menuliskan kode program untuk melakukan proses login di sini. Kode programnya sama seperti kode-kode program untuk mengambil data. Untuk itu, saya akan melakukan copy-paste kode program dari department daoympl.java. Bagian yang akan saya copy adalah pada bagian baris 21 sampai dengan baris 33 untuk kode program yang saya miliki. Teman-teman silakan menyesuaikan dengan kode program yang terdapat pada kelas kalian. Jadi tidak semuanya saya ambil, namun hanya bagian try dari connection sampai selesai. Jadi sampai di sini. Kode program tersebut akan saya pastekan pada metode login. Di sini untuk metode create connection masih di garis bawah merah. Untuk solusinya kita masih menggunakan solusi yang sama seperti pada department daoympl, yaitu adalah dengan add exception to method signature. Baik, kemudian kita lihat pada bagian query. Sebelum saya menuliskan query, kita melihat dahulu struktur tabel daripada tabel user. Ya, jadi kita akan lakukan refresh kembali. Di sini teman-teman dapat melihatnya bahwa tabel user memiliki 3 buah kolom, atau kita bisa berbicara entitas user memiliki 3 buah atribut, yaitu adalah email, name, dan password. Untuk itu, di sini saya akan menuliskan select email, name from user where email sama dengan tanda tanya and password sama dengan tanda tanya. Jika sudah, maka kita akan melakukan proses penggantian tanda tanya sesuai dengan email dan password yang terdapat pada parameter metode login. Di sini kedua-duanya saya melakukan set string karena email dan password kedua-duanya bertipe varchar pada tabel user. Kemudian, bagaimana cara menggunakan while-nya di sini? Karena pastinya untuk select dengan where seperti ini, data yang dikembalikan pasti maksimal biasanya cuma ada satu data. Karena email dan password biasanya spesifik tidak ada email dan password yang sama dengan orang lain. Untuk itu, saya akan menambahkan satu buah baris. Jadi setelah deklarasi metode login, saya akan membuat user sama dengan null.
Kemudian pada bagian wall rs.text-nya, baris ini akan saya hilangkan. Saya akan tuliskan seperti ini. Usernya adalah variabel yang saya deklarasikan pada baris 21. .set email, saya ambil dari rs.getString, nama kolomnya adalah email. Lakukan hal yang sama untuk set name, namun kolomnya saya ganti menjadi password. Untuk login di sini, saya tidak membutuhkan untuk penambahan data seperti yang kita lakukan pada Departemen DAO-YMPL untuk fetch. Mengapa tidak perlu? Karena di sini yang dikembalikan hanya satu data saja. Jadi meskipun di sini saya menggunakan while, namun data yang nanti akan di-return dalam file tetap hanya satu buah data. Bagian terakhir, nanti teman-teman periksa, return-nya diganti bukan dengan return null, tapi menggunakan return user. Baik, revisi untuk baris 30, set name, ini bukan password tapi adalah name. Setelah kita menyelesaikan kode program untuk user DAO-YMPL pada metode login, selanjutnya kita akan kembali ke login controller. Pada kelas login controller, yang defaultnya seperti ini, saya akan melakukan implementasi pada kelasnya. Bentukan saat ini akan berubah menjadi public class login controller implement initializable. Kemudian silakan teman-teman tekan kombinasi keyboard Alt Enter, pilih implement methods. Sebelum saya mengisi metode initialize, saya akan membuat dahulu satu buah instance variable dari user DAO-YMPL. Di mana user DAO tersebut akan saya inisialisasi pada metode initialize. Pada bagian ini, saya tidak membutuhkan untuk implementasi dari observable list seperti yang kita lakukan pada department controller atau pada main controller. Mengapa sifatnya seperti itu? Karena untuk login controller ini, untuk studi kasus yang sekarang sedang kita kerjakan ini sifatnya terpisah. Jadi login sendiri, kemudian nanti baru masuk ke dalam main controller dan department controller. Jadi seperti dua blok. Begitu nanti loginnya selesai, nanti data-data yang terdapat pada login controller tersebut akan dihancurkan atau akan dibuang. Baru kemudian kita melakukan data-data yang baru untuk main controller dan department controller. Itulah sebabnya user DAO-YMPL itu menempel di login controller, bukan ada di main controller. Kemudian, perubahan apa lagi yang akan saya lakukan pada kelas login controller ini? Yang saya lakukan adalah mengubah untuk bagian validasi if di sini. Kalau teman-teman lihat di sini if kurung buka email.equals kemudian satu buah string tertentu dan atau n password.equals satu buah string tertentu. Pada bagian ini akan saya ubah dengan bentukannya seperti ini. Di sini teman-teman dapat melihatnya bahwa metode login yang saya panggil melalui objek user DAO di garis bawah merah. Tidak perlu takut,
Tinggal Alt Enter saja pada bagian ini, kemudian pilih Surround with Try Catch. Block catch-nya juga dapat kita collapse-kan. Jadi saya akan fokuskan di catch yang kedua, kemudian Alt Enter kembali, saya pilih Collapse Catch Blocks. Tahap berikutnya, saya akan memindahkan kode program untuk kurung kelawar tutup bagian try ini sampai ke bawah, menjadi di bagian bawah dari blok if else-nya, jadi di luar blok if else-nya, seperti ini. Kemudian saya format agar indentasinya bisa sesuai. Perubahan selanjutnya adalah pada bagian if pada baris 39. Kode program ini akan saya gantikan dengan if kurung buka user tidak sama dengan 0 dan user dot get email dot equals dengan email yang tadi dimasukkan oleh pengguna. Bagian kedua ini hanya sebatas validasi sederhana saja untuk memastikan apakah hasil query yang kita dapatkan untuk email itu sesuai dengan email yang dikirimkan oleh si text field-nya. Bagian sisa daripada kode programnya tidak ada yang berubah, jadi terdapat satu buah blok try catch untuk memanggil main controller. Di luar itu, jika usernya adalah 0 atau misalkan emailnya tidak sesuai dengan email yang dikirimkan, maka akan muncul satu buah alert, yaitu adalah login gagal. Setelah selesai, teman-teman dapat mencobanya proses login, namun menggunakan data yang teman-teman dapatkan di basis data. Jadi email dan passwordnya silakan teman-teman registerkan di basis data untuk tabel user. Kemudian masukkan nanti pada JavaFX email dan password yang sesuai dengan basis data tersebut. Teman-teman, tadi ada satu buah baris kode program yang lupa saya buat. Kode programnya terdapat pada kelas user DAO-YMPL. Jadi pada blok while seperti ini, di awal tadi kan kita sudah melakukan pembuatan satu buah objek dari kelas user, namun value-nya masih 0. Sebelum kita dapat menggunakan metode-metode yang terdapat pada kelas user pada objek user yang ini, user ini harus kita construct. Jadi kita buat user sama dengan new user. Setelah ini, silakan teman-teman bisa mencoba kembali apakah proses login bisa sesuai berjalan atau tidak.